Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor gajah kecil yang sangat istimewa. Namanya Gacul. Berbeda dengan teman-temannya yang terkadang murung atau mengeluh. Gacul selalu terlihat ceria dan penuh kebahagiaan. Setiap hari, ia menjalani hidupnya dengan senyum lebar di wajahnya. Kesabarannya luar biasa, dan hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Setiap pagi, saat matahari baru saja mengintip dari balik pepohonan, Gacul akan membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah mengeluh karena harus bangun, melainkan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Ah, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Lihat, udara hari ini juga sangat segar." Ia akan menarik napas dalam-dalam, merasakan segarnya udara pagi memenuhi paru-parunya, dan memulai harinya dengan semangat baru. Waktu makan tiba, teman-temannya seringkali memilih-milih makanan. Ada yang bilang buah ini terlalu asam. Ada yang bilang daun itu kurang renyah. Tapi tidak dengan Gacul. Apapun makanan yang tersedia di hadapannya, ia akan memandangnya dengan binar mata bahagia. "Aku sungguh bersyukur bisa makan hari ini. Wah, makanannya juga sangat enak," ucapnya sambil menikmati setiap gigitan. Baginya, bisa mendapatkan makanan adalah sebuah berkah yang luar biasa. Melihat Gacul yang selalu bahagia dalam situasi apapun, teman-temannya menjadi penasaran. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat di bawah pohon rindang, seekor monyet bernama Molly memberanikan diri untuk bertanya, "Gacul, kami semua heran deh," kata Molly. "Kenapa kamu selalu terlihat bahagia? Sepertinya tidak ada satu hal pun yang bisa membuatmu sedih atau marah. Apa rahasianya?" Gacul tersenyum lembut mendengar pertanyaan sahabatnya. "Rahasiaku sebenarnya sederhana, teman-teman," jawab Gacul dengan suara yang menenangkan. "Aku selalu bahagia karena aku rajin beribadah. Dengan beribadah, hatiku terasa lebih dekat dengan Tuhan. Kedekatan itulah yang membuatku jadi mudah bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidupku, baik itu hal yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan." Teman-temannya mendengarkan dengan saksama. Mereka mulai mengerti bahwa sumber kebahagiaan Gacul bukanlah berasal dari hal-hal di luar dirinya, melainkan dari dalam hatinya sendiri, dari hubungannya yang erat dengan Sang Pencipta. Beberapa waktu kemudian, takdir membawa sebuah ujian bagi Gacul. Ia jatuh sakit. Tubuhnya yang biasanya lincah dan kuat kini terasa lemas. Ia tidak bisa lagi bermain bersama teman-temannya di padang rumput. Kabar sakitnya Gacul dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Teman-temannya, yang sangat menyayanginya, segera datang untuk menjenguk. Mereka membawakan buah-buahan favorit Gacul dan berharap bisa menghiburnya. Namun, setibanya di sana, mereka justru dibuat terkejut. Mereka membayangkan akan menemukan Gacul yang terbaring sedih dan murung. Kenyataannya, Gacul tetap tersenyum, meskipun senyumnya terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. "Hai teman-teman, terima kasih sudah datang menjengukku," sapa Gacul dengan suara yang sedikit serak. Melihat wajah teman-temannya yang cemas, Gacul justru berusaha menghibur mereka. "Jangan terlalu khawatir. Aku pasti akan segera sembuh. Ini hanya ujian kecil dari Tuhan agar aku bisa beristirahat sejenak," katanya dengan optimis. Alih-alih mengeluh tentang rasa sakitnya, Gacul justru mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama. "Mari kita berdoa," ajak Gacul. "Tapi, kita tidak hanya berdoa untuk kesembuhanku saja ya. Kita juga berdoa agar kalian semua, teman-temanku tersayang, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan." Mendengar itu, hati teman-teman Gacul terasa hangat. Mereka sangat kagum pada ketegaran dan kebesaran hati Gacul. Bahkan dalam keadaan sakit pun, ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru mendoakan kebaikan untuk orang lain. Mereka pun berdoa bersama dengan khusyuk. Kejadian itu menjadi titik balik bagi teman-teman Gacul. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan iman dan rasa syukur bisa membuat seseorang tetap tegar dan menjadi sumber kedamaian, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Sejak hari itu, teman-teman Gacul menjadi termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Mereka mulai belajar untuk lebih rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perlahan tapi pasti, mereka juga mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Hati mereka menjadi lebih tenang, lebih mudah bersyukur, dan lebih sabar. Cerita tentang Gacul si gajah kecil mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat berharga. Rajin beribadah akan membuat hati kita menjadi ladang yang subur untuk tumbuhnya rasa syukur. Ketika hati kita penuh syukur, kita akan menjadi lebih sabar dalam menghadapi setiap persoalan. Kita tidak akan mudah mengeluh atau putus asa. Lebih dari itu, kita akan mampu menjadi pembawa damai dan sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita,
sama seperti Gacul. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif dari Gacul si gajah kecil. Semoga kita semua bisa meneladani kebaikan hatinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.